Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mutual exclusion dan sinkronisasi. Di mana poin-poin pembahasannya adalah yang pertama, salah satu kasus yang umum terjadi dalam operating system yaitu produser dan consumer yang menggunakan infinitive buffer dan finite buffer. Lalu yang kedua, mekanisme sinkronisasi yaitu monitor dan message spacing. Dan yang ketiga, kasus yang lain yang umum terjadi dalam operating system yaitu reader dan writer. Contoh kasus yang pertama mengenai produser dan consumer. Produser dan consumer dapat berupa proses atau thread. Analogikan keduanya sebagai aktor. Kedua aktor tersebut mengakses sebuah wadah yang disebut buffer. Buffer ini digunakan bersama-sama oleh produser dan consumer. Produser adalah aktor yang mengisikan nilai atau menambah nilai buffer, sedangkan consumer adalah aktor yang mengonsumsi nilai buffer atau mengurangi nilai buffer. Ada tambahan constraint, yaitu yang pertama, produser tidak boleh mengisi buffer ketika buffer sudah penuh, dan consumer tidak boleh mengakses buffer ketika buffer dalam kondisi kosong. Ada dua jenis kasus produser dan consumer, yaitu yang pertama infinite buffer, di mana ukuran buffernya tidak terbatas, infinite, dan yang kedua finite buffer. Buffer memiliki ukuran tertentu. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah infinite buffer. Deskripsi masalahnya, terdapat satu atau lebih produser yang menghasilkan data, record, karakter, dan sebagainya yang disimpan di buffer. Lalu terdapat satu consumer yang mengambil data dari buffer. Masalahnya adalah bagaimana caranya agar dalam satu saat hanya terdapat satu produser atau satu consumer saja yang dapat mengakses buffer. Oke, ini adalah fungsi untuk produser dan consumer. Pada produser akan membuat sebuah nilai yaitu item V dan dimasukkan ke dalam buffer B yang memiliki tipe data array. Dan variabel in menunjukkan pointer di array variabel B. Pada consumer, jika kondisi nilai in lebih kecil sama dengan out, artinya consumer mengecek apakah di dalam buffer ada isinya atau tidak, atau jumlah isi dalam buffer yang akan dikonsum lebih kecil dari yang akan dikonsum. Misalnya, dia akan konsumsi 2 sementara di buffernya dan ke 1, maka dia akan do nothing. Ini adalah contoh gambar struktur buffer pada infinite buffer. Pada slide sebelumnya terdapat kondisi pengecekan di mana in lebih besar sama dengan out, artinya variabel atau pointer in harus berada di sebelah kanan dari variabel atau pointer out. Di sini warna biru menunjukkan array tersebut berarti sudah terisi. Consumer tidak boleh mengakses buffer yang kosong. Nah, solusinya seperti apa dalam menghadapi masalah yang tadi ya? Yang pertama, dengan menggunakan semapur biner. Pada gambar sebelah kanan menunjukkan bentuk pseudocode program produser consumer. Program tersebut terdiri dari 4 komponen, yaitu inisialisasi, fungsi produser, fungsi consumer, dan fungsi main. Inisialisasi digunakan untuk menggunakan tipe data untuk buffer dan semapur. Pada program ini, untuk mencapai constraint yang sudah dijelaskan, dibutuhkan 2 semapur. Dan menggunakan binary semapur, artinya nilai semapur hanya terdiri dari 0 dan 1. Semapur delay digunakan untuk melindungi agar consumer tidak mengakses saat kondisi buffer kosong. Fungsi produser yang sebelumnya sudah dijelaskan
ditambah dengan penggunaan semapur, di mana critical section berada di antara same wait dan same signal. Begitu juga dengan fungsi consumer. Program utama fungsinya untuk menjalankan fungsi produser dan fungsi consumer secara bergantian, di mana N sama dengan 0 menunjukkan kondisi buffer di awal eksekusi adalah 0. Tabel ini menunjukkan eksekusi baris-baris kode yang ada di produser dan consumer, juga dampaknya terhadap nilai variabel N, semapur S, dan semapur delay, sementara antrian menunjukkan antrian aktor selanjutnya yang akan dieksekusi. Pada kasus ini menggunakan urutan eksekusi normal PCPC dan hasilnya oke, bisa dilakukan eksekusi. Sedangkan yang ini urutan eksekusi untuk PPCCC, produser, consumer. Ini juga oke karena buffer di sini selalu terisi sebelum dieksekusi oleh consumer. Jadi bisa dieksekusi, tidak ada masalah. Nah, yang ini urutan eksekusi consumer. Berikut yang ini adalah urutan eksekusi consumer disela oleh produser atau produser, consumer, dan hasilnya tidak oke. Di sini produser aman dieksekusi. Sedangkan saat consumer dieksekusi dimulai di baris ke-7, ada kemungkinan disela oleh produser. Ketika baris ke-17 N tidak sama dengan 0, maka same wait B delay tidak dapat dieksekusi. Baris ke-25 nilai N menjadi error karena kondisi sebelumnya menyebabkan consumer dieksekusi lebih dari sekali, sehingga menghasilkan nilai minus 1. Penyelesaiannya adalah menambahkan variabel lokal pada program consumer, yaitu M, di mana fungsi consumer ini untuk mengecek dan memastikan nilai N itu tidak negatif. Lalu pembuktiannya masih menggunakan urutan yang tadi, tapi menggunakan fungsi M, di mana M sama dengan nilai N yang sudah ada sebelumnya dari consumer 1. Fungsi variabel lokal M tadi menyimpan hasil eksekusi consumer 1, sehingga eksekusi dapat dijalankan. Nah, solusi yang berikutnya menggunakan counting semapur, di mana counting semapur ini lebih sederhana dan lebih jelas. Solusi dengan counting semapur menghilangkan binary, sehingga memungkinkan consumer lebih dari sekali atau lebih banyak isi dari buffer. Karena counting semapur memungkinkan untuk nilai semapur lebih kecil dari negatif 1 atau menghilangkan baris kode untuk pengecekan nilai N. Maka solusi ini dianggap lebih sederhana dan lebih jelas. Ini urutan eksekusi normalnya, produser, consumer, dapat dieksekusi. Nah, apa yang terjadi jika salah ketik program sehingga urutan same signal pada produser terbalik? Ternyata hasilnya masih oke. Lalu apa yang terjadi jika terjadi salah ketik program sehingga urutan same wait pada consumer terbalik? Karena penggunaan semapur bisa lebih dari satu dalam satu program, maka sangat memungkinkan terjadi kesalahan penempatan. Pada kasus kesalahan penulisan same wait seperti yang ditujukan pada tabel, menunjukkan kondisi deadlock, yaitu nilai S dan N semapurnya menjadi negatif. Sehingga baik produser dan consumer sama-sama tidak dapat dieksekusi. Hasilnya adalah deadlock. Contoh kasus yang kedua dalam produser dan consumer adalah finite buffer. Finite buffer atau disebut juga bounded buffer memiliki kapasitas buffer yang terbatas dan lebih sesuai dengan realitas. Buffer merupakan circular storage sehingga perlu pointer yang menunjukkan posisi buffer modulo kapasitas buffer. Berbeda pada infinite buffer di mana kapasitas buffernya itu kan tidak pernah penuh, sementara pada finite buffer ada kapasitasnya. Kapan kondisi blok terjadi? Ketika untuk produser ketika buffernya telah penuh. Solusinya maka consumer mengambil data dari buffer. Sedangkan consumer
mengambil data dari buffer yang kosong, sehingga solusinya adalah produser menaruh data ke buffer. Ini contohnya. Dua gambar di atas menunjukkan bagaimana finite buffer. Struktur buffer dengan kapasitas terbatas atau finite, lalu buffer baru memuat 3 data. Itu ya, kelihatan dari B2, B3, B4. Lalu buffer hampir penuh, sehingga tersisa 2 tempat. Lalu fungsi produser dan consumer pada finite buffer. Pada produser, baris while in ditambah 1 modulo n sama dengan out. Ini untuk mengecek buffer apakah sudah penuh atau belum. Jika sudah penuh, maka produser akan di-block. Sementara baris in sama dengan in tambah 1 modulo n menunjukkan posisi pointer yang terkini. Penggunaan modulo karena bentuk buffer adalah sirkular atau bounded buffer. Begitu pula halnya dengan consumer. Fungsi-fungsi utamanya, produce berarti memproduksi item, append meletakkan item ke buffer, take mengambil item dari buffer, dan consume mengkonsumsi item. Fungsi utama producer ada 2, yaitu produce dan append, sementara consumer adalah take dan consume. Jika langsung dijalankan tanpa adanya semapur atau koordinasi, maka hasilnya akan salah. Ada spesifikasi. Yang pertama, hanya satu proses yang boleh memodifikasi buffer dalam satu waktu. Jika produser dan konsumer diinterrupt saat meletakkan atau mengambil item, maka akan terjadi rest condition. Pada saat produser melakukan item append, maka produser tidak boleh diinterrupt secara atomik. Lalu pada saat konsumer mengambil item take, konsumer tidak boleh diinterrupt secara atomik. Nah, critical section, semapurnya sama dengan 1. Critical section diapit oleh same weight dan same signal. S sama dengan 1, semapur sama dengan 1. Ini fungsinya produser dan konsumer, dimana terlihat jelas di sini critical section-nya dilindungi oleh same weight dan same signal. Lalu spesifikasi yang kedua, tidak ada produksi ketika buffer penuh. Produser akan di-block jika setelah memproduksi mencoba meletakkan item ke buffer yang penuh, dan produser akan di-unblock oleh consumer jika buffer tidak lagi penuh dan juga ukuran buffer diketahui. Di model finite buffer, semapur memungkinkan inisialisasi semapur sebanyak ukuran buffer. E sama dengan N. Hanya N proses yang dapat mengakses kode secara bersamaan. Same sinyal diletakkan pada proses yang akan memberikan sinyal, itu consumer, dan same weight diletakkan pada proses jika syarat-syarat blok terpenuhi. Ini menunjukkan bagaimana produser dieksekusi dengan semapur yang ukuran inisialisasinya sebesar ukuran buffer. Semapur E digunakan untuk memastikan bahwa produser tidak mengakses ketika buffer penuh. Berikut ini adalah aturan eksekusi produser dan konsumer dengan menggunakan semapur E. Semapur E diakses oleh produser di awal sebelum mengakses buffer, dan konsumer mengakses semapur E setelah mengakses buffer. Perhatikan di situ ya, ada same weight-nya di produser, same weight E di produser, sedangkan same sinyal E ada di konsumer. Produser hanya dapat memproduksi sebanyak ukuran buffer. Setelah memproduksi, produser akan memanggil same weight sehingga produser akan blok setelah E sama dengan negatif. Jika buffer tidak kosong, ada item yang diambil, maka konsumer akan memberi notifikasi pada produser. Spesifikasi yang berikutnya adalah tidak ada konsumsi ketika buffer kosong. Konsumer akan blok jika mencoba mengambil take dari buffer yang kosong, dan konsumer akan di-unblock oleh produser jika produser sudah meletakkan item pada buffer append. Lalu memastikan bahwa produser berjalan meletakkan item ke buffer sebelum konsumer mengambil item dari buffer. Oke, ini adalah signaling. N sama dengan 0. Semapur N sama dengan 0 ini fungsinya untuk melindungi konsumer mengakses buffer yang kosong.
Ini berkebalikan dengan semafor E tadi. Same sinyal diletakkan pada proses yang akan memberikan sinyal, itu produser. Sedangkan same wait diletakkan pada proses jika syarat-syarat blok terpenuhi, itu di consumer. Konsepnya berkebalikan dengan konsep semapur N, di mana di sini dapat diperhatikan bahwa same wait N ada di consumer, sementara same sinyal N ada di produser. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana semapur E, N, dan S diimplementasikan pada finite buffer dan menggunakan counting semapur. Pada produser, tahap pertama adalah mengecek bahwa buffer tidak penuh dengan menggunakan semapur E. Setelah kondisi bernilai benar, dia akan masuk ke lock buffer dengan menggunakan semapur S. Critical session ditunjukkan pada proses deposit. Setelah selesai di proses deposit, produser meng-unlock buffer dengan menjalankan same sinyal S. Kemudian menjalankan same sinyal N menunjukkan bahwa buffer tidak kosong. Sedangkan pada consumer, tahap pertama adalah mengecek buffer tidak kosong dengan menggunakan semapur N. Setelah kondisi bernilai benar, dia akan masuk ke lock buffer dengan menggunakan semapur S. Lalu critical session ditunjukkan pada proses retrieve. Setelah selesai di proses retrieve, consumer meng-unlock buffer dengan menjalankan same sinyal S, kemudian menjalankan same sinyal E yang menunjukkan bahwa buffer tidak penuh. Ini adalah solusi finite buffer dengan menggunakan counting semapur. Semapur E digunakan untuk menjaga jumlah ruang buffer yang kosong. Tabel ini menunjukkan urutan eksekusi produser konsumer, produser konsumer, produser, dan konsumer. Ketika produser dieksekusi pertama, hasil akhirnya pada S, N, dan E adalah 1, 1, 1. Ini menunjukkan bahwa buffer tidak kosong dan tidak penuh. Ini ditunjukkan dengan nilai N sama dengan 1. Lalu buffer bisa diakses oleh proses selanjutnya yang ditunjukkan dengan nilai S sama dengan 1. Kemudian consumer dieksekusi dengan hasil akhirnya N sama dengan 0 yang artinya buffer kosong. Buffer tidak penuh dengan nilai S sama dengan 2. Dan buffer bisa diakses oleh proses selanjutnya yang ditunjukkan dengan nilai S sama dengan 1. Eksekusi selanjutnya dilanjutkan sampai baris ke-22 di mana consumer dieksekusi 2 kali berturut-turut yang menyebabkan consumer ketiga di blok karena nilai N-nya sama dengan negatif 1, artinya buffer kosong. Karena menggunakan semapur counting, maka consumer ketiga cukup di blok dan eksekusi berpindah ke produser dan seterusnya sampai selesai. Kelebihan dan kekurangan semapur. Kelebihannya dapat digunakan untuk membentuk mutex dan mengatur proses secara fleksibel. Kelebihan yang lainnya merupakan tool yang serbaguna atau powerful. Kekurangannya, tidak mudah membuat program dengan semapur. Mengapa? Semapur mungkin tersebar di seluruh program. Satu program memungkinkan menggunakan lebih dari satu semapur, seperti yang tadi ya. Maka struktur semapur ini harus diperhatikan. Kesalahan struktur dapat menyebabkan terjadinya deadlock dan kasus konkurensi yang lain. Lalu tidak mudah melihat seluruh efek semapur karena harus menguji semua kemungkinan yang dapat terjadi. Kekurangan berikutnya, akses terhadap suatu research baru benar hanya jika semua proses yang mengakses research tersebut diprogram secara benar. Penanganan mutex dan sinkronisasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari programmer. Nah, berikutnya adalah monitor. Apa sih itu monitor? Monitor itu adalah bagian bahasa pemrograman yang mempunyai fungsionalitas seperti semapur, tetapi lebih mudah pengontrolannya. Konsep monitor pertama kali diperkenalkan oleh Sihwar. Monitor terdiri dari satu prosedur atau lebih, ada inisialisasi awal, variabel kondisi, dan data lokal. Telah diimplementasikan pada konkuren Pascal, Pascal Plus, Modul 2, Modul 3, Java, dan library program. Oke, monitor dengan sinyal. Karakteristik monitor, variabel lokal hanya dapat diakses oleh prosedur yang ada di dalam modul monitor. Sebuah proses dapat masuk ke dalam monitor dengan cara meminta salah satu prosedur yang ada di monitor.
Dalam satu saat hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi di dalam monitor. Proses yang lain harus menunggu giliran atau diblok, sehingga tidak diperlukan semapur. Data variabel global dapat dilindungi bila ditaruh di dalam monitor. Fungsi untuk keperluan sinkronisasinya terdiri dari dua, ada C-wait C dan C-sinyal C. C-wait C ini akan menunda eksekusi proses yang memanggil prosedur di dalam monitor sampai variabel kondisi C terpenuhi. Sementara C-sinyal C akan mengaktifkan eksekusi proses yang tertunda oleh fungsi C-wait C dengan mengirimkan sinyal variabel kondisi C. Sinyal ini akan hilang dengan sendirinya jika tidak ada proses yang membutuhkan. Berbeda kan dengan semapur. Nah, ini adalah struktur monitor. Gambar ini menunjukkan bagaimana struktur monitor menggunakan sinyal. Beberapa variabel yang digunakan bersama-sama itu ada local data, condition variable, sampai dengan initialization code disimpan dalam monitor. Proses yang akan menggunakan data variabel yang ada di dalam monitor harus mengeksekusi C-wait C. Posisi sedang ada di antrian proses. Proses tersebut ketika memenuhi kondisi C akan masuk ke dalam monitor dan mengakses data variabel atau prosedur yang ada dalam monitor. Ketika nanti ada kondisi yang tidak terpenuhi, maka dia akan terblok di dalam monitor dan kemudian akan aktif lagi setelah memenuhi kondisi tertentu. Proses tersebut akan terus mengikuti alur tersebut sampai dia selesai dan mengirimkan C sinyal. Sinyal yang dikeluarkan harus segera direspon oleh proses yang mengantri di luar monitor, karena ketika tidak segera digunakan, maka sinyal itu akan hilang dan proses tidak akan masuk. Oke, ini mekanisme monitornya ya. Mekanismenya seperti apa? Ini sama seperti tadi sudah dijelaskan. Oke, nah ini contohnya menggunakan bounded buffer producer consumer. Program ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama inisialisasi, yang kedua fungsi append, dan yang ketiga fungsi take. Pada bagian inisialisasi dilakukan pemanggilan program monitor dengan nama bounded buffer. Kaget ya, astagfirullahaladzim. Bentar. Semangat, Mbak. Ini adalah contoh bounded buffer producer consumer pada monitor dengan sinyal. Program ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, inisialisasi, yang kedua fungsi append, dan yang ketiga fungsi take. Pada bagian inisialisasi, dilakukan pemanggilan program monitor dengan nama bounded buffer. Inisialisasi buffer, lalu pointer, next in next out, variabel isi buffer, count, kondisi variabel, not full, not empty, itu adalah inisialisasi. Pada fungsi append menggunakan inputan X untuk mengecek jika count sama dengan jumlah buffer atau N atau kondisi penuh. Nah, maka proses tersebut menunggu sinyal not full untuk bisa masuk ke monitor. Jika kondisi tadi tidak dipenuhi, maka proses tersebut akan masuk ke buffer dengan pointer next in dan menghasilkan nilai X. Kemudian pointer bergeser ke alamat selanjutnya dan menambah nilai count dan terakhir mengirimkan sinyal not empty. Fungsi take akan mengecek apakah kondisi buffer kosong atau tidak kosong. Ketika nilai buffer kosong atau count sama dengan 0, maka proses consumer tersebut akan menunggu sinyal not empty. Ketika sinyal empty sudah didapatkan atau kondisi buffer tidak kosong,
maka nilai X di dalam buffer akan diambil menggunakan pointer next out, kemudian nilai count dikurangi 1, dan terakhir mengirimkan sinyal not full. Program tersebut menggunakan inisialisasi di mana next in, next out, dan count sama dengan 0. Di sini adalah program utama di mana dibuat fungsi producer, consumer, dengan memanggil fungsi append dan tag yang didefinisikan pada slide sebelumnya. Kelebihan monitor adalah dapat menangani sinkronisasi sehingga tidak perlu melibatkan programmer. Lalu pengecekan masalah yang berhubungan dengan mutex dapat terpusat hanya pada modul monitor, tidak tersebar di berbagai lokasi program. Sekali program monitor telah benar, maka akses terhadap critical research oleh berbagai proses akan selalu benar. Namun ada kelemahan dari monitor. Pertama, bila setiap sinyal selalu hilang, proses yang berada di dalam antrian suatu kondisi selamanya akan diblok, tidak dapat keluar. Lalu yang kedua, proses yang mengeluarkan sinyal harus segera keluar dari monitor. Bila tidak, akan terblok, tidak boleh terlambat. Yang ketiga, jika proses tersebut terblok, diperlukan 2 tahapan switching tambahan dan beban bertambah, tahap pemblokiran suatu proses dan tahap penormalan kembali proses yang terblok. Lalu yang keempat, memerlukan mekanisme penjadwalan proses yang harus benar-benar handal. Proses dalam antrian harus segera diaktifkan setelah ada C sinyal. Misalnya program pada modul monitor sinyal, begitu ada C sinyal not empty, sebuah proses pada antrian not empty harus dapat segera dieksekusi sebelum proses baru masuk ke monitor. Proses tidak boleh memasuki monitor sebelum ada aktivasi. Nah, yang berikutnya tadi monitor dengan sinyal, sekarang monitor dengan notify. Ini diperkenalkan oleh Lamson-Riddle, bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada di monitor. Tadi kan ada C sinyal ya, untuk monitor dengan sinyal. Untuk di notify, C sinyalnya diganti dengan C notify. Mekanisme C notify memberitahu proses di dalam antrian proses yang sedang menunggu kondisi tertentu, misalnya not empty, not full, dan lain-lain. Lalu proses dalam antrian tersebut tidak harus segera dieksekusi, tetapi menunggu hingga monitor dalam kondisi tidak sibuk. Perlu selalu melakukan pengecekan status monitor secara looping. Sama seperti sinyal, ini adalah contoh monitor dengan notify. Perbedaannya adalah situ kan ada C notify, kalau di sinyal C sinyal. Ini yang berbedanya ya, diubah menjadi C notify. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu tidak perlu ada proses switching tambahan untuk menangani perubahan dari blok resume. Lebih handal karena eksekusi proses dalam antrian dapat dilakukan kapan saja, tidak harus segera sesudah ada sinyal. Lalu digunakan while, pengecekan terhadap keberadaan sinyal dilakukan berulang-ulang. Lalu juga digunakan watchdog timer, di mana proses yang berada di antrian dan sudah terlalu lama menunggu suatu kondisi dapat langsung dipindahkan ke status ready meskipun kondisi yang ditunggu belum terpenuhi, dan dapat menghindari terjadinya starvation bila suatu proses gagal mengirim si notify. Oke, setelah monitor dengan notify, sekarang adalah monitor dengan broadcast. Broadcast ini merupakan pengembangan metode notify. Si notify diganti dengan si broadcast. Si broadcast digunakan pada kondisi di mana jumlah proses yang harus diaktifkan dipindah ke status ready tidak diketahui secara pasti. Si broadcast X akan menyebabkan semua proses dalam antrian yang sedang menunggu kondisi X akan diubah statusnya menjadi ready. Contohnya pada program producer consumer, pada saat produser menaruh data ke buffer, maka produser tidak perlu tahu seberapa cepat konsumer dapat mengambil data dari buffer. Produser dapat menaruh data dengan ukuran berbeda-beda. Dengan adanya si broadcast, konsumer dapat menerima sinyal kapan saja. Lalu memory management. Memory manager mempunyai memori bebas sebesar J byte. Sebuah proses telah membebaskan memori sebesar K byte. Memory manager tidak tahu proses mana yang sedang memerlukan memori sebesar J plus K. Dengan broadcast, semua proses yang sedang membutuhkan memori akan memeriksa broadcast tersebut. Jika memori yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan, maka broadcast diambil. Nah,
Udah ya, tadi monitor dengan broadcast. Sekarang message passing atau MP. Ini adalah metode sinkronisasi yang berikutnya, di mana menggunakan message passing. Secara lebih detail sebenarnya message passing ini akan dijelaskan di mata kuliah sistem terdistribusi. Apa sih message passing itu? Ini adalah fasilitas untuk mendukung sinkronisasi dan komunikasi antar proses. Ya, jadi kan antar proses itu juga bisa berkomunikasi menggunakan message passing. Di mana message passing digunakan? Yang pertama di sistem terdistribusi. Lalu message passing juga digunakan pada share memori di uniprosesor dan multiprosesor. Primitif yang digunakan adalah send, itu destination message. Sedangkan receive terdiri dari source dan message. Ini beberapa karakteristik dari message passing. Synchronization, send dan receive ada jenisnya, karakteristiknya. Send itu bisa blocking, bisa non-blocking. Receive bisa blocking, non-blocking, test for arrival. Lalu ada addressing, terdiri dari direct dan indirect. Lalu ada format, juga ada queuing disiplin. Sinkronisasi itu diperlukan untuk mengatur komunikasi antar proses. Apa yang mungkin terjadi bila suatu proses mengeksekusi send, maka dia dapat terblok hingga pesannya telah diterima. Itu disebut dengan blocking send. Atau proses dapat melanjutkan eksekusi yang lain, ini disebut non-blocking send. Apa yang mungkin terjadi bila suatu proses mengeksekusi receive? Bila pesan sudah dikirim oleh proses lain, maka bisa menerima pesan dan melanjutkan eksekusi. Namun bila pesan belum dikirim atau belum ada, proses akan terblok hingga pesan ada, itu disebutnya blocking receive, atau lanjutkan eksekusi dan abaikan pesan, disebut juga non-blocking receive. Model sinkronisasi yang dapat digunakan ada blocking send, blocking receive. Ini disebut dengan model rendezvous. Lalu ada non-blocking send, blocking receive. Ada non-blocking send, non-blocking receive. Nah, non-blocking send ini dia punya karakteristik lebih natural atau umum, misalnya permintaan untuk mencetak ke printer. Namun ada kelemahannya juga. Jika terjadi kesalahan pada pengirim dapat mengirim pesan berulang-ulang karena pengirim tidak pernah terblok. Lalu pesan berulang-ulang tersebut akan membebani research waktu prosesor dan buffer, sehingga akan merugikan proses lain. Dan pastinya membebani programmer karena harus memikirkan mekanisme untuk menjawab pesan. Lalu blocking receive, di sini dia lebih natural. Lalu proses yang menunggu pesan akan terblok hingga pesan diterima. Kelemahannya, jika pesan hilang di jalan pada distribusi sistem atau pengiriman gagal mengirim pesan, maka proses penerima dapat terblok selamanya. Lalu ada non-blocking receive. Di sini dia dapat mengatasi kelemahan dari blocking receive, namun punya kelemahan jika pesannya datang terlambat, maka pesannya dapat hilang. Lalu test for arrival receive, sebelum mengirim perintah receive, proses ini memeriksa apakah udah ada belum sih pesannya. Lalu proses boleh menentukan lebih dari satu sumber pesan. Nah, pengalamatan message passing. Untuk menentukan alamat proses asal atau source dan alamat proses tujuan atau destination pesan, membutuhkan pengalamatan. Pengalamatan itu ada pengalamatan langsung berupa terdiri dari primitive send dan primitive receive, dan pengalamatan tak langsung. Ini adalah pesan itu tidak langsung dikirim ke penerima, tetapi dikirim ke struktur data bersama yang berisi antrian yang dapat menyimpan pesan sementara, disebut dengan mailbox. Sebuah proses menaruh pesan di mailbox, lalu proses lain mengambil pesan dari mailbox. Kelebihannya dia lebih fleksibel dalam menggunakan pesan. Nah, seperti ini. Gambar ini menunjukkan komunikasi antar proses menggunakan message passing. Ketika sendernya adalah satu atau tunggal, maka dia menggunakan port. Sebaliknya, jika receivernya lebih dari satu, dia menggunakan mailbox. Oke, ini contoh-contoh kasus nih, reader dan writer. Ada deskripsi masalah, terdapat data yang dapat diakses oleh sejumlah proses. Datanya itu bisa berupa file, blok memori utama, sekumpulan register prosesor. Lalu terdapat sejumlah proses yang hanya membaca data. Terdapat juga sejumlah proses yang hanya menulis data.
Jumlah pembaca dalam satu saat boleh lebih dari satu. Jumlah penulis boleh lebih dari satu, tetapi dalam satu saat hanya satu penulis yang boleh menulis. Bila data sedang ditulis, pembaca tidak boleh membaca data, dan bila data sedang dibaca, penulis tidak boleh menulis data. Oke, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama dengan semapur, di mana di sini pembaca diprioritaskan. Oke, dilihat di sudut kutnya terdiri dari 4 komponen, yaitu ada inisialisasi, ada fungsi reader, fungsi writer, dan fungsi main. Pada inisialisasi, ada variabel read count bertipe integer untuk menyimpan informasi jumlah pembaca atau reader. Ada 2 semapur, yaitu semapur X dan WSEM. Semapur untuk melindungi critical section adalah WSEM, sementara semapur X digunakan untuk melindungi aktivitas penambahan nilai read count. Pada kasus ini, solusinya menggunakan semapur yang memprioritaskan pembaca ya. Pada fungsi reader, proses akan mengakses SameWeight X karena nilai inisialisasi SameWeight X sama dengan 1, maka reader tersebut dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menambah nilai read count. Kemudian pada baris code selanjutnya dicek read count-nya apakah sama dengan 1. Ketika kondisi ini dipenuhi, maka reader akan mengeksekusi SameWeight WSEM karena nilai semapur WSEM sama dengan 1. Nah, jadi reader tersebut masuk ke critical section. Baris code pertama dalam critical section menjalankan SEM sinyal X. Kondisi ini menyebabkan nilai semapur X berubah menjadi 1 dan memungkinkan reader selanjutnya untuk masuk ke antrian menggunakan research. Baris selanjutnya dalam critical section, baris code yang dieksekusi adalah unit selanjutnya mengeksekusi baris code SameWeight X. Jika SameWeight X sudah digunakan oleh reader yang lain, maka reader tersebut akan menunggu. Kondisi ini memungkinkan beberapa reader dapat mengakses read unit secara bersamaan. Selanjutnya, reader akan mengurangi nilai read count, kemudian dilakukan pengecekan. Jika read count-nya sama dengan 0, maka akan menjalankan SEM sinyal WSEM, dan terakhir SEM sinyal X yang akan dijalankan. Pada fungsi writer, karena tidak diprioritaskan, makanya menggunakan satu semapur saja, yaitu semapur WSEM. Pada fungsi main, dijalankan inisialisasi read count sama dengan 0, dan menjalankan fungsi reader dan writer secara bergantian. Oke. Solusi yang kedua, di sini penulis diprioritaskan. Sama ya, terdiri dari 4 komponen, ada inisialisasi, fungsi reader, fungsi writer, dan fungsi main. Inisialisasinya terdiri dari inisialisasi variabel read count dan write count, serta inisialisasi 5 semapur, yaitu X, Y, Z, WSEM, WSEM, dan RSEM. Pada bagian reader, di situ ada SameWeight Z digunakan untuk mencegah agar jumlah pembaca yang antri di belakang pembaca yang sedang menunggu giliran dari penulis itu cuma 1. Lalu ada SameWeight RSEM, ini digunakan untuk mencegah pembaca agar tidak dapat membaca selama masih ada penulis yang sedang menulis. SameWeight X digunakan untuk melindungi variabel read count. Lalu SameWeight WSEM digunakan untuk mencegah penulis melakukan penulisan pada saat sedang ada pembaca. Pada saat giliran penulis, maka paling banyak hanya akan terdapat 2 pembaca yang sedang antri. Oke, itu ya. Lalu pada fungsi writer, di sini SameWeight Y digunakan untuk melindungi variabel write count, sementara SameWeight RSEM digunakan untuk mencegah pembaca agar tidak dapat membaca selama masih ada penulis yang sedang menulis. SameWeight WSEM digunakan untuk melindungi critical section. Dalam satu saat hanya satu penulis yang boleh menulis. SEM sinyal RSEM digunakan untuk memberi kesempatan kepada pembaca. Jumlah penulis dalam antrian di sini boleh banyak. Nah, solusi ketiganya, reader writer ini dengan message passing. Jadi penulis diprioritaskan. Variable count diinisialisasi dengan angka lebih besar dari jumlah pembaca. Untuk contoh di atas, count itu sama dengan 100. Lalu jumlah pembacanya kurang dari 100. Jika count yang lebih besar dari 0, penulis akan langsung dilayani tanpa menunggu.
Namun jika count-nya sama dengan 0, hanya penulis yang diterima, request dari pembaca tidak diterima. Penulis baru dapat menulis bila semua pembaca yang sedang membaca telah selesai. Jika count lebih kecil dari 0, penulis baru dapat menulis setelah semua pembaca yang sedang membaca telah selesai. Oke, ini referensinya. Sekian materi di pertemuan ini tentang muteks dan sinkronisasi. Jika ada pertanyaan, kalian boleh PM saya, lalu nanti dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.